sapa ora tenanan. Ana aku sukun lho. Iki sesukun kaya anu sesukun aku. Ora ngomong kabeh aku. Ini udah pas nongkrong di musola kan. Iya. Ogah to Indonesia. Cuma samping sendiri itu wakil Pak Lurah nih. Kayak yang gundul. Yang gundul ke Ustadz Danu. Ini kok. Mas. Kamu ora dikek mau? Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bersama Pak Lurah, yaitu Pak Misbahul Munir. Beliau adalah lurah dari Desa Ngemplak, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dan beliau ini adalah salah satu yang membuat makam, yaitu makam Mbah Hasari, Mbah Sojo, sama Mbah Kalimah menjadi yang lebih baik, artinya lebih besar dan lebih bagus. Dan aku sekarang akan wawancara sama Pak Lurah. Pak Lurah, Anda kan sebagai lurah Desa Ngemplak sini. Pak, dulu makam ini pas belum jadi gini bentuknya kayak apa, Pak? Makam ini sebelum terbangun seperti ini itu bentuknya seperti patok pada umumnya. Jadi ada seperti yang tadi diceritakan Mbak Yani, ada 3 patok yang di situ menurut penilaian masyarakat adalah makam Mbak Hasari, Mbak Sojo, Mbak Kalimah. Pak Lurah, makam ini kan dulunya enggak sebesar ini. Pak, dulu awal makam ini itu dari pembangunannya itu dari apa dulu, apa langsung, apa bertahap? Sebuah prosesi yang sangat panjang, dan kalau kita laras dengan proses pembangunan makam dengan terbentuknya sebuah organisasi itu, kalau kita laras tidak masuk akal. Karena gini, prosesi pembangunan pesarian Mbak Hasari, Mbak Sojo, Mbak Kalimah itu bermula dari masukan saya kepada salah satu ulama di Desa Ngemplak, yaitu Pak Kamil. Saya memberikan arahan sama Pak Kamil untuk memberikan atau untuk memasang papeng di sekitar makam Mbak Hasari, Mbak Sojo, Mbak Kalimah. Tapi dengan awal proses berjalannya itu, lalu berduyun-duyun masyarakat dan ulama maupun umarok di Desa Ngemplak bersama menyatu untuk ikut, baik tenaga, pikiran maupun finansial juga, yang mana terarah pada pembangunan makam Mbah Hasari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah sampai bisa terbentuk cungkup seperti ini adalah kiprah masyarakat Ngemplak semua. Jadi dari pemerintahan Desa Ngemplak dan masyarakat menyatu untuk membangun bersama-sama cungkup untuk
Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah yang mana diyakini oleh semua masyarakat bahwa Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah adalah tokoh pendiri desa Ngemplak ini. Pak Lurah, dari makam ini kan bagus dan besar. Untuk bentuk makamnya sendiri kan ini kan beda sama yang lain, artinya kan ada warna emas, ada warna hitam, ada pucuknya berbentuk kayak kerajaan. Pak, untuk makam ini siapa yang ngasih ide bentuknya itu bagus dan besar? Untuk idenya itu menurut Pak Lurah siapa, Pak? Oh, terkait dengan makam Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah. Jadi gini, Mas, perlu saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya makam Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah itu banyak yang mengunjungi, Mas. Banyak yang datang ke sini sebelum terbangun seperti ini maupun setelah terbangun, malahan setelah terbangun makam yang begitu nyaman gitu ya, kita berziarah di sini, itu orang-orang dari luar Ngemplak banyak sekali yang berdatangan di sini. Nah, salah satu di antara yang datang ke sini itu yang mempunyai ide untuk membangun makam Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah dengan didampingi oleh warga Ngemplak yang di situ teratas nama Bapak Suyitno. Jadi didampingi Pak Suyitno untuk desain bangunan makam pesaran Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah. Hadi Prayitno, Pak Suyitno. Hadi Prayitno. Pak Lurah, dari desain atau bentuk makamnya ini atau makam Mbah Asari, Mbah Sojo sama Mbah Kalimah, ini kan begitu bagus dan besar. Pak Lurah, untuk pembangunan ini, untuk pemasangnya makam itu bertahap atau langsung, Pak? Langsung. Berarti langsung 3 langsung ya? Dengan kebersamaan masyarakat, langsung jenengan berduyung-duyung masyarakat. Ini dibuat di rumah Pak Hadi Prayitno, diangkat ke sini, ditaruh ke makam Mbah Asari Mbah Sojo Mbah Kalimah ini. Jadi di dalamnya ini masih ada jenengan patokan yang makam dulu di dalamnya ini. Jono ya? Nah, masih ada. Di dalam makam ini masih ada makam aslinya. Berarti makam aslinya itu masih utuh, Pak? Masih ada. Pak Lurah, dari pembangunan makam ini terutama untuk dari bentuk atas ini kan begitu beda, artinya kan dibilang bukan mirip lah, hampir sama, berbentuk kayak kerajaan, bukan kerajaan lah, kayak bangunan yang lama. Artinya bangunan ini berbentuk kayak dibilang kayak bangunan keraton ya bentuknya. Dari ide untuk bangunan ini sendiri itu siapa, Pak? Ya, itu Pak Hadi Prayitno bersama teman-temannya. Itu warga Ngemplak juga. Berarti itu sekaligus yang ngasih ide bentuk makam ini ya juga. Makamnya juga ya? Iya, dari dia. Mungkin kalau aku telusuri, aku pelajari, mungkin ini hanya sebuah penilaian ya. Mungkin salah satu dari teman Pak Hadi Prayitno itu sangat yakin dan sangat mantap ketika berziarah di sini. Maka dari itu dia berani mendesainkan dan membiayai sebagian besar dari prosesi ini, prosesi pembangunan ini. Terlepas dari antusias masyarakat Ngemplak semua. Pak Lurah, ini kan termasuk dibilang gede untuk tempatnya, Pak. Untuk Pak Lurah sendiri apakah tahu bentuk luasnya ini berapa, Pak? Kurang lebih 40 kali 40 Pak.
luas tanah 40 kali 40 dan ini tempat pesarian ini makam ini termasuk masuk di dalam bengkok kepala desa. Iya. Masuk di dalamnya bengkok kepala desa. Maaf Pak Lurah, bengkok itu artinya apa? Bengkok itu apa jenengan istilahnya itu bengkok itu tunjangan lainnya. Oh, gitu ya. Yang sah yang diberikan untuk kepala desa. Jadi bondo desa ada, bengkok kepala desa ada, bengkok perangkat ada. Itu masih sumur biasa, cuman saat dulu belum ada artetis, belum ada PDAM, sumur ini menjadi sumber minum warga Ngemplak. Jadi ketika musim kemarau sumur ini tetap ada airnya dan itu warga Ngemplak ketika kekurangan banyu, kekurangan air itu lari ke sini. Jadi sebenarnya sumur ini malah sampai saat ini pun masih kembalinya kepada keyakinan ya. Sampai saat ini pun masih ketika ya ono warga itu rodok meriang kok aras-arasen adus ning kene delela sehat deh. Pak Lurah tadi kan Pak Lurah Anda sendiri menyebutkan termasuk sumur beda sama yang lain, artinya kan bisa dibilang untuk pengobatan yaitu berupa panas dan lain-lain. Pak Lurah, untuk ini kan ada jalan setapak atau berapa meter menuju makamnya ini. Apakah dulu itu termasuk dulunya itu juga salah satu yang babat alas atau ngasih jalan itu warga atau gimana Pak? Yang jalan akses masuk ke sini tuh? Iya. Ke satu dapak tuh, itu lebarnya 5 meter kok. Berarti antara lebarnya? Dulu jalan itu masih kecil. Masih setapak ya? Masih setapak. Iya. Langsung ketika pimpinan saya kita bangun. Oh iya. Ya, kita bangun. Sebelah selatan juga. Kan tadi Pak Lurah. Ya, sebenarnya nggak setapak sih. Dulu ono meter nih. Nah, awal zaman aku cilik ya, dia memang setapak. Itu menjadi 5 meter itu karena sudah saya pimpin, jadi karena ini adalah tempat yang benar-benar sakral untuk warga Ngemplak, tempat yang dimana itu menjadi kewajiban warga Ngemplak untuk uri-uri pesarian Mbak Asari, Mbak Sojo, Mbak Kalimah. Lalu kami dari Pemdes bersama masyarakat untuk bersama-sama membangun jalan akses menuju ke makam Mbak Asari, Mbak Sojo, Mbak Kalimah. Pak Lurah, ini soal berhubungan dengan warga Pak untuk pertanyaan selanjutnya ini. Pak, dari Bapak sendiri kan sebagai lurah desa Ngemplak sini Pak, apakah warga ini juga terlibat terutama untuk pembangunan makam ini dari awal sampai akhir, maksudnya pembangunan makam ini? Semua terlibat Mas. Selain warga, siapa saja Pak yang membantu? Semua warga Ngemplak, baik anak muda maupun orang tua ikut dalam pembangunan pesarian ini. Kebersamaan itu ketika kita tata malah do iren-irenan, tapi kebersamaan itu ketika kita serentakan malah saat itu keguyupannya tampak jelas dan tampak rukun. Itu yang menjadi sebuah keanehan dalam sebuah peristiwa pembangunan ini. Secara antusias masyarakat bersama Pemdes Desa Ngemplak bersama-sama piye carane ini bisa selesai dalam pembangunan ini. Pak Lurah, sebelum aku pertanyaan ke warga atau yang lain, Pak Lurah, untuk pembangunan makam ini kira-kira selesai membutuhkan berapa bulan, tahun, atau berapa? Yo kisaran 1 tahun juga pembangunan ini. 1 tahun dulu. Yo kisaran 1 tahun lah kurang lebih. Berarti pembangunan dari makam Mbah Asari, Mbah Sojo sama Mbah Kalimah 6 bulan.
itu membutuhkan waktu Paling antara 6 bulan Mas. 6 bulan. 6 bulan. Wong langsung turunan tuh anu cepet tok Bu. Warga antusiasnya pada saat pembangunan pertama itu hebat. Takut hebat. Dengan sendirinya mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan material itu. Kadang ngasih tanpa sepengetahuan orang lain. Aku akan kasih pertanyaan ke Pak, namanya siapa Pak yang sampingnya Pak Lurah? Saya Mbah Tombos. Mbah Tombos. Aku wes. Maaf Pak Lurah, ini bisa Ya. Iya. Pak Lurah belum Pak? Aku belum. Siapa Pak namanya Pak? Saya Mbah Supartono. Tombos. Mbah Tombos. Tombos. Oh, Ya. maaf, namanya gitu ya? Ya. Pak Supartono. Nama aslinya Supartono. Oh ya, tapi nama- dikenal di mana-mana itu Mbah Tombos. Oh iya, berarti nama aslinya Pak Supartono. Supartono, terus panggilannya Mbah Tombos. Mbah Tombos. Oh ya, Pak Supartono atau Mbah Tombos ya. Pak, Anda kan sebagai warga sini sekaligus yang terlibat dari pembangunan makam ini. Pak, untuk Anda sendiri gimana Pak tentang adanya makam ini Pak? Maksudnya Tentang pendapat adanya makam ini, pendapatnya gimana? ya memang sejarah dulu sejak saya kecil di sini udah ada makam. Udah ada makam, sejarahnya ini kan setiap waktu ada gerebek atau bahasanya gerebek atau apitan itu pasti ada di sini istilahnya syukuran atau nyadran. Zaman dahulu bilangnya nyadran, kalau sekarang syukuran tuh. Pak Supardi, untuk Anda sendiri kan warga sini sekaligus yang membantu menjalankan seperti aktivitas makam ini, seperti misalkan ada acara syukuran bersama juga melibatkan Pak Lurah. Pak Supardi, untuk makam ini menurut pandangan Pak Supardi sendiri gimana Pak? Tentang Pak Supartono. Pak Supartono ya, Ya. maaf Pak ya. Tentang adanya makam ini dan dihormati warga di sini. Pandangan atau pendapatnya gimana Pak? Apakah gimana penilaiannya Pak? Kalau penilaian saya ini lebih bagus lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Tambah antusias warganya dan orang-orang dari sekitar Ngemplak pun banyak yang datang. Kalau pas waktu ada itu hari gerebek itu. Oh ya, sekarang aku akan kasih pertanyaan penutup, Baik. terutama buat Bapak dulu ya. Pak, Anda kan sebagai warga di sini Pak, apa pesan-pesan Anda Pak untuk nanti selanjutnya biar makam ini bisa jalan bersama warga setempat Pak? Kalau pesan saya itu kalau ziarah di sini jangan sampai disalahgunakan. Jadi kalau mau ziarah ya harus dengan secara agama dan secara benar, jangan sampai disalahgunakan. Kalau disalahgunakan di sini banyak risiko. Kebanyakan gitu. Kebanyakan kalau di sini disalahgunakan itu banyak risikonya. Itu. Jadi harus berhati-hati kalau ada orang-orang lain yang mau masuk sini, yang mau berziarah, jangan sembarangan gitu. Sekarang ke Pak Lurah. Pak Lurah, untuk pertanyaan penutup Pak. Anda sendiri kan sebagai warga sebagai lurah
di sini sekaligus pimpinan dari warga Ngemplak. Pak Lurah, apa yang Pak Lurah untuk kedepannya biar warga setempat atau warga yang lain bisa untuk lebih efektif menjaga atau melestarikan makam Mbah Asari, Mbah Sojo, dan Mbah Kalimah. Pertama adalah kesan yang telah kita rasakan, kami rasakan atau masyarakat rasakan dari mulai tahun 2018 mulai pembangunan makam pesarian Mbah Asari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah sampai sekarang. Yang perlu tanpa kita sadari terkait dengan masyarakat mengunjungi atau sering berdoa di makam Mbah Asari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah, mendoakan Mbah Asari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah setiap malam Jumat. Yang terpenting adalah setiap malam Jumat Pahing, bahkan sekarang itu setiap malam Jumat pasti ada yang berdoa di sini. Ada beberapa hal yang menurut kacamata saya, menurut pandangan saya adalah semakin meningkatnya perekonomian di Desa Ngemplak, semakin banyaknya pengusaha muda yang saat ini alhamdulillah semakin pada sukses tanpa kita sadari. Jadi berjalannya waktu dengan kemajuan yang ada, kita sebagai hamba Allah, kita meyakini ulama umarok, dan kita meyakini orang-orang yang berkiprah dalam pendirian sebuah desa, yaitu Mbah Asari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah, dan kita selalu mendoakan kepada ulama umarok yang telah mendahului kita. Hukum alam akan membuktikan bahwa dengan semakin kita mendekatkan diri dan mendoakan ulama yang telah mendahului kita, saya melihat dari kacamata saya sendiri selaku kepala desa dan melihat dari perkembangan perekonomian di Desa Ngemplak ini, alhamdulillah semakin tambah baik. Itu kesan yang saya rasakan sampai detik ini. Untuk pesan kepada masyarakat, yang terpenting adalah, terutama adalah kerukunan bermasyarakat, keguyuban kebersamaan bermasyarakat, yang terutama itu. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan atau lupa kepada nenek moyang kita, pendahulu kita, atau orang tua yang sudah meninggal. Kita harus selalu mendoakan mereka, karena dari sebuah perjalanan hidup manusia itu tidak bisa manusia itu sukses dengan dirinya sendiri, dan hubungan hak adab manusia dengan manusia dan hubungan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus selalu terjaga. Dengan seperti itu, harapan besar kami Ngemplak dengan semakin mendoakan Mbah Asari, Mbah Sojo, Mbah Kalimah, terutama terkait dengan kesehatan semakin terjaga. Terkait dengan ekonomi Ngemplak, semoga masyarakatnya kecukupan semua. Terkait dengan pendidikan, masyarakat Ngemplak semoga bisa berpendidikan tinggi semua. Terkait dengan pekerjaan, semoga warga Ngemplak bisa menjadi wirausaha semua. Itu pesan dan kesan saya mewakili pemerintahan Desa Ngemplak. Pak Lurah, untuk penutup, Pak Lurah boleh disebutkan nama Pak Lurah apa, dan di sini sebagai apa, dan alamat lengkap makam. Alamatku, Nama Pak Lurah, Munir,
RT 10 RW 1 Kampung Bali Desa. Makam Mbak Asari Mbah Sojo masuk di dalam RT 9 RT 9 RW 2 Desa Ngemplak. Demikianlah yang disampaikan sama Pak Lurah dari awal sampai akhir. Alhamdulillah wawancara berjalan lancar tanpa hambatan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya Pak Lurah, juga kata-katanya Pak siapa Pak? Pak Supartono ada yang salah juga ada yang keliru, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bersama Pak Kiai Mastur. Beliau adalah salah satu juru kunci yang ada di Desa Ngemplak, dan aku sekarang akan wawancara, yaitu berupa makam punden serta makam dihormati warga sini. Dan sekarang aku bersama Pak Kiai Mastur. Beliau adalah salah satu yang tahu tentang adanya dan ditetuakan atau diketuakan sebagai ketua warga sini, sekaligus tahu tentang adanya makam Mbah Asari sama Mbah Sojo sama Mbah Kalimah. Dan aku langsung aja ke Pak Kiai Mastur. Pak Kiai, Anda kan sebagai juru kunci dari makam ketiga ini, boleh dijelaskan awal adanya makam ini sampai sekarang? Adanya makam ini awalnya gimana Pak Kiai? Sejarah. Ya, awalnya dulu ya nggak seperti ini ya. Awalnya dulu kan hanya tempat sini cuma ini merupakan tenger patok 3 lokasi, 1 Mbah Asari, 2 Mbah Sojo, 3 Mbah Kalimah. Awalnya, tapi belum seperti ini, masih jelek, nggak belum terumat, belum dirumat maksudnya. Nah, rumatnya cuma arek kol apitan dulu. Sekarang kan sudah maju, sekarang sudah ada yang kelola sampai jadi seperti ini. Pak Kiai, untuk makam ini kan Anda sebagai tertuakan di Desa Ngemplak ini. Dari 3 makam tersebut, menurut Pak Kiai, itu kan ada salah satu perempuan. Boleh disebutkan apa hubungannya sama Mbah Asari, Mbah Sojo, sama Mbah Kalimah? Itu kan ada salah satu perempuan. Boleh diceritakan Pak Kiai? Oh ya, awal itu namanya ketemu itu Halimah. Tapi ada yang memberi nama Mbah Buwel atau Mbah Bintik. Dikarenakan Mbah Kalimah itu rambutnya bintik atau guwel-guwel. Ada yang namanya Mbah Buwel, ada yang namanya Mbah Bintik, ada yang namanya Mbah Kalimah. Tuh, bakal-bakal. Terus Mbah Sojo. Mbah Sojo itu termasuk orang yang berani buka alas gumiliwang-liwung, Mbah Sojo. Terus Mbah Sojo sudah mulai buka alas, alhamdulillah, terus mendapat teman Mbak Asari. Orang 3 itu ya mungkin orang musafir semua, pendatang semua, tidak asli yang sini. Tuh. Tapi nak miturut kisah Mbah Sojo itu ya ada yang mengatakan makomnya ning kuburan umum. Tuh. Kok bisa gitu? Ya, kalau kita teliti, wali itu tidak seperti orang awam. Jadi isone kono sone kene, contohnya kayak Kali Jogo. Kagelangu ya Kali Jogo, Wonobodo ya Kali Jogo. Nggih. Terus malih pundi enten Kali Jogo.
Pemalang jan Kalijogo. Dadi ini ora padha karo awake dhewe, nek ora ngemplak ya ngemplak. Seperti Sunan Tuban, Bonang itu ya ada, Bonang ada, Surabaya ada tempatnya makam Sunan Bonang. Seperti lagi kayak makamnya Wali Maulana Maghribi di mana saja ada, Demak saja ada. Belakang Masjid Agung Demak itu ada Maulana Maghribi, Wonobudro ada Maulana Maghribi, terus Ngampel ada Maulana Maghribi. Itu sifatnya tidak seperti orang awam dia. Tuh, Mbah Sojo pun ya juga gitu, bisa di sini bisa di sana. Pak Kiai, Ya. dari cerita Pak Kiai kan tadi kan ada beberapa hal yang aku pertanyakan. Tadi kan Pak Kiai Anda menyebutkan sebagai babat alas atau yang menemukan tempat ini. Pak Kiai, untuk Mbah Asari sama Mbah Sojo itu kira-kira apakah orang asli sini atau pendatang? Pendatang. Untuk Mbah Pendatang. Asari sama Mbah Sojo. Ya, pendatang. Tapi ada yang mengatakan suatu khilaf ya. Katanya Mas Sojo itu kalau nak dinilai ada yang mengatakan makamnya di kuburan umum itu tempatnya sekitar di lokasi dekat sama nggone Mbah Reno Dongso, Mbah Matahir, Mbah Matrawi, daerah situ. Nak kalau nggak salah sekitar situ itu tempatnya Mbah Sojo, Mbah Reno Dongso, Mbah Matrawi, Mbah Matahir. Nah itu termasuk orang kuno semua. Mbah Matrawi nak nggak salah ya pernah mbah saya. Mbah Reno Dongso, nah kalau nggak salah pernah buyut saya. Mbah Sojo mungkin boh munggah mana mungkin. Namanya silsilah. Ya, cuma aku ora menangi. Mbah Sojo ya menangi, Mbah Reno Dongso ya menangi. Mbah Reno Dongso sing sampai dia itu berani mewakafkan tanah Masjid Jami An-Nur itu. Dikarenakan ada urutan dari Mbah Matrawi. Mbah Matrawi munggah lagi Reno Dongso, munggah lagi ada lagi. Mungkin sampai tengah Mbah Sojo itu. Muturnya ke berapa? Nah, tidak ada urutannya mungkin nggak mungkin berhasil. Biasanya gitu. Maka jodoh kuwi terus pokoke piro niku enten itu. Apalagi Oh Pak Kiai, dari keterangan Anda atau Pak Kiai sendiri, makam ini kan termasuk dihormati dan disakarakan untuk warga sini atau diadakan acara syukuran dalam 1 tahun sekali. ya, Oh ya Pak Kiai, makam ini kan termasuk dibilang sudah lama. Dari 3 makam Mbah Asari, Mbah Sojo, sama Mbah Kalimah. Menurut Pak Kiai sendiri, kira-kira sampai sekarang usianya berapa Pak? siapa? Saya? Enggak usia makam ini. Wah, enggak tahu itu. Ya. Enggak tahu. Zamane bapak, zamane mbah tidak pernah mengutarakan masalah di sini tahun berapa enggak ada yang tahu. Seperti kuburan umum itu, mulai ono kuburan tahun piro ora ngerti to. Sing aweh kuwi sapa ya ora ngerti kok. Nggih betul. Kuburan ngemplak umum niku to kuwi tanah sapa ora ngerti to. Mulai tahun piro ya ora ngerti. Soalnya enggak dibukukan no sewu nggih. Pak Kiai, Ya. ini kan dari 3 makam Mbah Asari, Mbah Sojo, sama Mbah Kalimah. Apakah termasuk yang memberikan nama desa Ngemplak ini Pak? Nah, mungkin iya bukan lagi ya. Mungkin dulu kan alas Gung Lewang Lewung. Lah terus dibabati sing wit gede-gede kategori. Terus Padang memplak Padang memplak ora ono sing ora ono aling-alingane gamane Padang ngoten nggih masalah alas babati kan Padang to. Ya memplak ya ngemplak. Memang apa saja kalau sudah ada kejadian nggih iso ngarani. Bisa apa jeneng ngoten nggih. Kayak
Mudi tahu pernah saya bilang kan ya, seperti terboyo. Nah, terboyo ini kata-kata kan Mbah Thohir itu kalau pengat ngaji itu jalan kaki. Sebenarnya dia nggak jalan kaki, dia ini terkeboyo, loh. Terboyo numpak boyo, boyo gaib. Kalau jenenge Kampung Terboyo. Nggone Mbah Thohir bapake Mbah Ibrahim Lumbung Semarang Terboyo. No, ada kejadian baru bisa memberi nama. Ya mung kasake ora dibutuhkan meneh. Gitu. Apalagi Pak Kiai, Anda tadi menyebutkan salah satu yang memberikan nama desa Ngamplak ini. ya, Berarti kan dari makam Mbak Asari sama Mbak Sojo sama Mbak Kalimah itu termasuk apa? Sampai sekarang itu kan dihormati dan disakralkan ya. atau diadakan acara dalam 1 tahun sekali. Menurut Pak Kiai sendiri dari makam ketiga ini itu yang paling tertua siapa Pak? Umurnya ya Pak? Ya paling tua itu Mbah Kalimah, cakal bakal. Cakal bakal mesti kan sebelum ada wali kan cakal bakal dulu toh. Lah Mbah Kalimah Brintik itu Duel apa Brintik itu kan Mbah Sojo Babat Alas niku kira-kira ki ngorong apa ora? Nama kerja ngorong apa ora? Ngorong. Lah itu sing nggodhoke antah sing ngombe memangane sapa? Ya Mbah Kalimah kuwi dikadeni. Iki ya wong liya apa padha kuwi arek nggawe desa. Sing goleke ngombe, sing goleke pakanan kuwi ya Mbah Kalimah Brintik iku termasuk cakal bakale Mbah Kalimah kuwi. Mbah Sojo bidange Babat Alas, Mbak Asari tugasnya ngiyarke agama Islam. Wali tugas Babat Alas, orang tugasnya ngiyarke agama Islam. Mbah Kalimah niku malah cakal bakal. Nah, dulu sejarahnya ya cuma enggak dibukukan. Zaman biyen ceritane wong tuwa nak ngomong kae pas apitan kok merene nggawa klambi ijo-ijo apa pupus? Nggih, gitu. Kuwi pas doyak. Doyak karo danyange. Dulu zaman dulu saya belum lahir. Ngger pas ana apitan kok nggawa klambi ijo pupus tetep doyak danyange. Cek galak terus ini. Dulu ceritanya maneh apa kuwi? Setiap apit mesti ana wayangan gitu. Sejarahe ana wayang ini iku mawon teko dhewe lunga dhewe. Dadi mesno dhewe teko dhewe. Kan gaib masuk niku, tapi wujud kuwi zaman biyen. Niku yo mungkin kula sampean durung lahir. Sejarahe apit iki wayangan. Lah saiki kan zaman Islam, saiki rawayan malah pengajian. Ya apa? Pak Kiai dulu ini sebelum dirapikan atau dibangun atau diketahui orang banyak itu kan dulu sumur itu kan udah ada bersamaan dengan makam. Jadi yang aku dengar cerita dari dengar aku cerita, maksudnya dari beberapa orang itu dulu ada gamelan sama wayang di mana gamelan itu apabila ada seseorang dan ada orang mengadakan hajatan atau apa aja ya penting ramai dan kayak hajatan itu kan meminjam gamelan dari sini dan wayang dari sini. Itu kan berjalannya waktu kan lancar. Terus ada kejadian hal yang gak diinginkan dari sini, yaitu berupa gamelan yang bertiga pentongan, tiga gembungan itu kan ada gamelan 3 gabung itu Pak Kiai. Itu nggak dikembalikan. Terus akhirnya kan dari sini itu marahnya nggak sampai merusak warga atau siapa, ngambek itu sampai nggak bisa muncul lagi. Apakah benar apa salah? Ya itu
ya ada yang mengatakan gitu. Ya, saya rasa ya benar. Iya. Jadi kan datang sendiri, pergi sendiri kan gitu ya kan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti. Lah kenapa soalnya ke sono? Lah aku kan salah menungsone. Iya. Tidak penak cek orang, penak. Tidak ada ngergo rem, pelo, gitu ya. Gitu ya. Akhirnya beleke. Lah iki berarti kan nyidrani. Ya, di mana-mana saja anak wong nyidrani iki di mana saja tapi ora apik. Ngoten. Tapi sebenarnya itu dulu yang baik. Iya, itu. Nah maka dari itu wong saiki umpama diuripe meneh ya apik. Layanan ya apik, tapi lakone bapak demak. Ngono nggih. Pinalure sejarahe wali sing riyin nang kono ana wong ra. Berarti Pak Kiai dari yang aku tadi ceritain dikit dari beberapa orang itu Warga, emang benar dan fakta Ya, ya, benar, Pak benar. Kiai. Yo mungkin kuwi ya awake dhewe iki rudo lari kabeh. Gitu. Nambah lagi dari lahir dari pulau Dere. Wah, dulu gitu loh, ya. Tapi sebenarnya memang gitu dulu, ya. Oh ya Pak Kiai, sebelum ini aku tutup wawancara ini, Ya. apa pesan-pesan apabila orang mau ke sini atau ziarah di sini itu harus melakukan apa dulu? Apabila orang mau ziarah di sini atau ingin berdoa di sini itu harus apa pesan-pesannya apa apabila orang mau ziarah di Ya, sini? pokoknya itu kan di mana tempat wali kan mana ziarah kan kata ada ulama yang menemukan apa itu tema ya ala toha alaikum hamlati musibat inna dha'ifa al-alati mahmun ya toha kanjeng nabi itu wali tulisane kanjeng nabi ngerti perjuangan kanjeng nabi inna dha'ifa tadi aku mengapes blebes aku juga tulung kalih wali Allah kon njaluke kare kesanipun Gusti Allah termasuk wasilah gitu lho ya. Nek langsung karo wali kuwi ra entuk, njaluk wasilah, njaluk tulung jalukno Gusti Allah. Sing wali cedhak kalih Gusti Allah. Njaluk di mana saja ya gitu. Wali songo ya ngono. Kuwi namanya wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi. Wong nak gelem ngaku apes gelem wasilah karo sing suci kare Allah, cedhak karo Allah. Lalakum tuflikun, kowe kok dadi golongan sing bejo mungguhi Allah mungguhi menungso. Soale wong ngaku apes njaluk tulung karo wali sing suci, kon njaluke ngesane Gusti Allah. Njaluke karo Allah, tapi wasilahe karo wong suci. Ngoten lho. Lah nek awak dhewe langsung enggak nyandak. Contone saiki sampean arep nyalon pegawai negeri langsung Pak Presiden, ora Pak RTC, Pak Lurah, Pak Camat. Nggih mboten? Apa aku tak warai Pak apa? Prabowo langsung. Ya enggak bisa. Nggih ta? Saya awake wong cilik, wong awam, saka ngisor dulu. Ya samane gitu Mas. Ngaku awake dhewe apes, dhaifun manane apes. Enggak punya kekuatan apa-apa. Nek cara gampang wong cilik akeh dosane. Kok langsung njaluk karo Pak. Anu niku koyo tekan gitu. Mula wasilah. Terus apa lagi Mas? Monggo. Oh ya Pak Kiai, ini kan tadi udah dari awal sampai akhir. Ya. Dan tadi alhamdulillah Pak Kiai menceritakan tentang adanya makam Mbah Asari sama Mbah Sujo sama Mbah Kalimah dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah Pak Kiai melakukan hal yang baik menceritakan tentang adanya ini. Demikianlah yang aku sampaikan dari wawancara, yaitu berupa adanya atau awal ada makam Mbah Asari sama Mbah Sujo sama Mbah Kalimah yang diceritakan sama Pak Kiai.
Demikianlah yang aku sampaikan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya Pak Yai ada yang salah, juga ada yang keliru, mohon dimaafkan Ya, sama-sama. sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi